Jika teman-teman ingin belajar bahasa Arab, khususnya sorof dan uslub, dari awal, dari dasar, secara bertahap, berurutan dan sistematis, silakan buka channel kami yang baru, yakni channel AM Mahya TV. Silakan cari di YouTube, lalu scroll video dari bawah. Silakan simak A1, A2, A3, dan seterusnya, lalu B1, B2, B3, dan seterusnya, C1, C2, C3, dan seterusnya, dan uslub awal 1, uslub awal 2, uslub awal 3, dan seterusnya. Silakan subscribe dan selamat menyimak semua video yang kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Ustaz, kalau misalnya adat ini di dalam kedudukan mansub, misalnya jadi maf'ulun bih. Jadi kita kena tukar khamsa mi'atin wa sittatan gitu ya. Iya, benar. I'rabnya mengikuti. Oh, jadi dia boleh dhamma, boleh fathah, boleh kasrah mengikut kedudukan i'rab. Baik. Untuk bilangan itu nanti ada dua macam. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Baik, saya hapus dulu ya. Adat ma'dud yang tadi kita sampaikan itu, adatnya ada dua macam. Sebentar ya, dihapus dulu. Nih. Adat madu itu isimnya, adat itu kan isim, bukan fi'il. Adat madu itu terbagi dua. Ada yang mu'rabun, ada yang mabniun. Mu'rabun itu artinya berubah-ubah. Bisa bisa an, bisa in. Bisa bisa a, bisa i. Bisa una, bisa ina. Nah, kalau mabni artinya tetap, tidak mengalami perubahan. Yang mu'rab itu adalah semua adat. Yang mu'rab adalah semua adat. Jami'ul adat. Illa ahada asyara ila tis'ata asyara. Nah, yang mu'rab itu adalah semua bilangan, semua angka, kecuali bilangan 11 sampai 19. Berarti yang mabni adalah ahada asyara ila tis'ata asyara. Tis'ata asyara. Ingat ini aja. Di adat itu ada dua, isim adat itu ada dua macam. Mu'rabun dan mabniun. Yang mu'rab itu adalah semua adat, jami'ul a'dad illa ahada asyara ila tis'ata asyara. Kecuali bilangan 11 sampai 19. Yang mabni, yang tetap, yang tidak mengalami perubahan itu dari 11 sampai 19. Nah, sekarang kita lihat ke contoh yang di atas. Lihat contoh yang ini. Ahada asyara alfan. Ini ahada asyara alfan ini i'rabnya rofa atau nasab? Nasab. Rofa.
Rafa, karena tidak ada fi'il yang menjadikannya maf'ul bihi, tidak ada inna, tidak ada amil-amil yang nawasib ataupun yang jar, yang khofad. Nah, ini ahada asyara, ini rafa. Nah, tapi meskipun rafa tidak ahadu. Tetap ahada. Seandainya nanti sebelum ahada ini ada kata min huruf jar, tetap min ahada asyara, tidak menjadi min ahadi asyara atau min ahadi asyari. Ini lihat contoh, ilatis ata asyaratu. Ilatis ata, tidak ilatis ati. Ila kan huruf jar, benar tidak? Iya. Kenapa tidak ilatis ati? Karena tis ata asyara adalah adad yang mabni. Asaronya tetap asyara, tidak asyari, tidak asyaru. Baik sebagai maf'ul bihi, baik sebagai mubtada maupun sebagai majrur. Kalau di surat Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Coba lihat. Di surat Yusuf ya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Maaf. Saya hapus dulu aja. Kaukaban. Tuh. Coba lihat. Di sini ahada asyara. Ahada sini i'rabnya apa kedudukannya dalam kalimat? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Ra'aitu. Ra'aitu fi'il fa'il kan? Ada asyara maf'ul bih, ada asyara kaukaban maf'ul bih. Nah, di sini cirinya maf'ul bih apa? Ahada. Tapi sesungguhnya ini dalam posisi apapun tetap ahada. Ada min ahada asyara. Tidak ada ra'aitu, tidak ada min, tetap ahada asyara kaukaban. Seperti yang di atas, ahada asyara alfan. Begitu ya. Nah, tapi kalau bilangan selain 11 sampai 19, maka mu'rob. Yang namanya mu'rob berarti berubah tergantung i'robnya. Mu'rob itu isim yang berubah-ubah i'robnya, harokatnya, kadang u, kadang a, kadang i, tergantung i'rob. Kalau rofa, domah, kalau nasob, fathah, kalau jar, kasroh. Contohnya ini, wa khomsumiatin. Kalau misalnya maf'ul bih nanti wa khomsa mi'atin. Wasittatan. Warba'ina. Kalau misalkan majrur wa khomsi mi'atin. Wasittatin. Warba'ina. Dularon tetap dularon karena tamyiz. Begitu. Saya memiliki satu pulpen. Bagaimana bahasa Arabnya, Bapak Ibu? Saya memiliki satu pulpen. Satu. Li qalamun wahidun. Li qalamun wahidun. Perhatikan. Li apa kedudukannya? Li kedudukannya sebagai khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Qalamun wahidun apa kedudukannya? Jadi mubtada muakhar. Mubtada muakhar i'rabnya apa? Mubtada muakhar marfu. Marfu rafa, makanya qalamun kan? Iya. Qalamun wahidun. Sekarang kalau misalkan gini. Muhammad melihat satu pulpen. Bagaimana? Muhammadun qalaman wahidan. Nah, begitu. Doa Muhammadun qalaman Wahidan. Kenapa qalaman? Karena maf'ul bihi kan? Ya. Maf'ul bihi kan mansub ya i'rabnya. Ya. Qalaman. Kenapa wahidan ikutan dan?
Na'at man'ut. Naat kepada kolaman. Naat harus sama. Contoh ketiga. Kataba Muhammadun. Muhammad menulis dengan satu pulpen. Bikola. Biqalamin wahidin. Kolamin. Kenapa min? Majrur bil ba. Majrur Majrur oleh bi. Wahidun atau wahidan? wahidin. Wahidun atau wahidan? Biqalamin wahidin. 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 Kenapa wahidin? Tidak wahidun. Kerana dia menjadi naat kepada qalamin yang majrur. Kepada kolamin. Nah, inilah rahasianya. Harus tahu hubungan antara adad dan ma'dud. 1 dan 2 adalah naat man'ut sehingga harokatnya harus menyesuaikan. Nah, kok wahidun, wahidan, wahidin ini mu'rab atau mabni? Ini. Mu'rab. Mu'rab. Kenapa disebut dengan mu'rab? Mu'rab kerana harakatnya berubah-ubah. Karena harokatnya berubah-ubah. Disebut mu'rab itu adalah isim yang harokatnya berubah-ubah. Ketika rofa dhammah, ketika nasab fathah, ketika jar Asyraf. kasr. Begitu. Kalau 2 pulpen, saya mempunyai 2 pulpen. Kita lanjutkan. Gimana? Saya mempunyai li Ini qalaman. qalamani Ini kolamani. isnani. Isnani. Yang nomor 2, Roa Muhammadun, 2 pulpen. Ra Muhammadun apa tu Maini. qalamaini Bagus. qalamaini wahidaini. Qalimaini isnaini. Wahidani. Isnaini. Ya, itu jebakan Ibu. Isnaini. Ya, kolamaini isnaini. Ya kalau kita nggak fokus kolamaini wahidaini. Betul. Ya, itu bisa begitu jebakan. Kolamaini isnaini. Baik. Yang nomor 3, kata Muhammadun dengan 2 pulpen. Muhammadun bi qalamani. Di kolamaini sama. Qalamaini. Kalau 2 itu mansub sama majrur sama. Sama. Bi qalamaini. Ini wahidan. Isnaini. Nah ini sudah confuse. Jangan sadar ya Bu ya. Sedap aja tengok. Jebakan. Ya, Ini sedang asiknya lupa. Wahidun itu 1. Nggak mungkin wahidah ini 1, 2. Baik. Kolamani itu rofa. Kalau mansub dan majrur kolamaini. Dua-duanya sama kolamaini. Begitu. Kalau misalnya gini, sekarang ini hapus. Ini bahasan yang sudah tinggi ya. Advance lesson. 13 pulpen. Saya mempunyai 13 pulpen. 13. Rasa asyarah. Li salah satu ya. Salah satu, bukan salah satu. Salahnya banyak nanti. Li salasa asyara Salah satu asyara aqlamin. Tidak salah. Qalaman, masya-Allah. Qalaman. Tamyiz ya, qalaman. Nak fokus ni Ustaz, mesti fokus. Salah satu asyara qalaman. Betul. Salah satu. Ini kan mubtada muakhir ya. Rafa ya.
Oh Tetapi ya. salah satu Jadi asyara. salah satu lah Ustaz. Dia kan mabni kan? Tetap salah satu, kan mabni, Mabni ya. tak berubah. Meskipun ini kedudukannya adalah mubtada makhor, rofa, marfu. Ya. Yang nomor 2, Muhammad melihat 13 pulpen. Bagaimana bahasa Arabnya? Ra'a Muhammadun salasata asyara qalaman sama. Sama. Ya. Salah satu asyara Qalaman. ulaman. Kenapa sama? Kerana salasata asyara mabni. Mabni jawabannya. Ya. Kata Abah Muhammadun yang ketiga dengan 13 pulpen. Kataba Muhammadun bi salasata asyara qalaman. Salah satu tetap asyara halaman. Ini boleh screenshot ya. Begitu. Dan seterusnya. Nah, tentu saja bahasan tentang adat ma'dud tidak cukup satu kali, tapi ini adalah yang pentingnya. Ini prinsip-prinsip dasarnya. Dengan beberapa contoh yang kita buatkan. Yang berikutnya adalah butuh latihan membuat kalimat sebanyak-banyaknya terdiri dari bilangan yang bermacam-macam. Dengan ma'dudnya yang juga bermacam-macam. Kalau ini sudah paham teori yang empat aturan tadi, 4 teori tadi, insya Allah yang lain-lainnya tinggal aplikasi teori. Aplikasi teori terhadap kalimat yang kita buat. Baik. Sebelum ini Ibu, Bapak sudah pernah dapatkan teori yang 4 ini belum? Sudah, Ya. tapi tidak berapa mantap. Ustaz, ada lagi satu Ustaz yang saya Apa baru itu? ingat, iaitu 12 isna nunnya dibuang kerana mudhaf. Bagus. Alhamdulillah. Muncul juga akhirnya. Nah, bilangan 11 sampai 19 itu mabni. Tetapi ada satu bilangan yang memiliki pengecualian, yaitu 12. Khusus untuk 12, ini karena isna gitu ya. Ya. Asalnya isnani. Dan ketika disambung dengan belas menjadi isna asyara. Asyaronya tetap fathah, mabni. Tapi untuk isnanya tergantung i'rab. Kalau dia mansub, maka menjadi isnai. Isnai. Asyara. Asyaranya tetap. Tapi isnanya menjadi isnai. Begitu. Isnai. Kalau isnata, nanti isnatai. Begitu. Hanya 12 saja. Kenapa tadi saya sebutkan 11 sampai 19? Berarti 12 itu tercakup karena asyaronya sama. Asyaro, mabni. Dengan pengecualian khusus untuk kata isnai. Cuma satu. Sehingga tadi digabungkan bahasanya. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ustaz. Ya, Ibu ya. Ya, yang ini yang pasal 12 ini kan seperti surah Al-Baqarah ayat 60 di mana Gimana? Nabi Musa memukul tongkatnya kan keluar 12 mata air tu. Benar. So jadi Bagaimana? dia punya ayat fanjarat minhu nata asyrata ainan. Aina. Fangfajarat Minhu nata minhu Minhus. nata asyrata ainan. Asyrata ainan. asrota ini bukan asal ya kan panas. Asyrata. Asyrata ya. Asrota ainan. Kenapa ainan muannas? Karena ini ainan mata air itu muannas. Muannas ya. Nah, isnata ini kedudukannya adalah fa'il dari infajarat. Isnata ini fa'il. Makanya isnata.
tidak isnatai. Begitu. Nah, isnata ini adalah isim mu'rob. Isim yang berubah harokatnya. Kalau misalnya nanti isnata ini menjadi maf'ul bihi, maka menjadi isnatai. Isnatai. Begitu. Nah, silakan Bapak Ibu lihat di Al-Quran banyak kita temukan adad ma'dud. Jadi Ustaz, kalau 11 dengan 12, ahada asyara, dan dia punya ma'dud dia mesti muzakkar. Begitu. Tiga-tiga Benar. jadi muzakkar ya. Ya. Ahada asyara. Ahada asyara dan ma'dudnya juga muzakkar. Nanti kalau muannasnya ihda Asyrata. asyrota. Tuh. Oh. Nah, terus ini isna asyara. Di sininya isnata. Asyrata. Nah, tuh. Oke. Ini ya. Ini ya. Aduh, salah garis. Maaf, salah garis. Nah, gini tuh. Ya. Jadi ini mudzakkar, ini muannas. Tuh. Ya. Gitu, Pak, Bu. Ada asyara, isna asyara mudzakkar, ihda asyrata, isnata asyrata itu muannas. Belas itu asyara mudzakkar. Kalau belas asyrata. Kalau muannas asyrata. Belas, 11, 11. 11, 12, 13, belas itu kalau mudzakkar asyara, kalau muannas asyrata. Yang dimaksud mudzakkar muannas itu apanya? Ma'dudnya. 11 bulan, 11 matahari, 11 mata air. Begitu. Jadi lihat ma'dudnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. 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 Di Al-Quran banyak adad ma'dud. Dan yang kita bahas ini dari 1 sampai 1000 insya Allah ada di Al-Quran. Yang tidak ada 1 juta. Karena di Al-Quran waktu itu belum nyampe bilangan 1 juta. 1 million tidak ditemukan di Al-Quran. Sampai 1000 aja. Yang populer 1000 itu 1000 bulan. Alfu syahrin. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Berapa tahun dia tidur di dalam gua? 309. 309 tahun. Bagaimana bilangannya di situ? Salah Masa tahunnya. Salah sumiatin. Salah sumiatin. Salah sumiatin. Miatin. Sinina. Nah, di sana ada gitu ya. Sinina. Wazdadu tis'an. Ya kan? Tambah 9. Coba cek. Salah 300 tahun ditambah 9. Wazdadu tis'an. Tuh, salah sumiatin. 300. 300. Nah, kemudian kasih sinina ini kata khusus ya, sama dengan sanatun. Wazdadu tis'an. Nah, tis'an ini maf'ul bi dari izdadu. Begitu. Ada lagi nanti cerita tentang 12 utusan. Ithna asyara naqiban. Tapi di Al-Quran kalau nggak salah tidak ada kata naqiban ya. Kata yang lain lah di Al-Quran bisa Bapak Ibu temukan. Silakan, itu banyak adad ma'dud. 40. Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina selama 40 kan ya. 40 malam kalau tidak salah.
Kalau nggak salah 40 malam ya, satu kutupa. Nanti Bapak Ibu bisa dicek. Bapak Ibu bisa cek di Al-Quran. Bilangan-bilangan itu di Al-Quran kita banyak temukan. Berbagai macam variasi. 4 misalkannya 4. Ada tuh 4. Lagi nanti 1/3, 1/2, 1/8, 1/6 dan seterusnya. Itu di situ ada juga. Baik. Alhamdulillah ini baru nyampe 2 nomor mufradat, kalimat tapi panjang lebar. Adad ma'dud. Dan tentu saja bahasan ini perlu banyak latihan. Tapi teorinya insya Allah sudah selesai. Teorinya sudah selesai. Tinggal nanti banyak aplikasi latihan dalam kalimat-kalimat yang kita buat. Nah, untuk sementara Bapak Ibu silakan lihat Al-Quran, banyak sekali adad ma'dud. Silakan analisa di situ. Baik Bapak Ibu, barangkali itu dulu ya malam hari ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.